Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita bahas introduction screen. Apa nih introduction screen? Ya sebelumnya kan kita udah belajar package Avatar Glow. Paling ini cuman buat mempercantik ya atau memperindah tampilan aja sih sebenarnya. Nah sekarang kita belajar introduction screen ya. Sebenarnya ini adalah sebuah package di mana ya tulis aja ya introduction screen ya, ada namanya package introduction screen. Ini like-nya juga banyak ya, dia juga populer. Jadi dia populer ya, jadi dia banyak yang pakai. Nah, introduction screen tuh yang kayak gini nih. Jadi biasanya aplikasi kalau pertama-tama di-download ya dari App Store atau Play Store, biasanya dia nampilin dulu aplikasi ini tuh ada apa aja, informasi-informasi. Nah, itu bisa digeser-geser. Biasanya kalau kita udah skip dan udah selesai baru masuk ke fitur login gitu biasanya ya. Jadi ya kalau teman-teman butuh kayak informasi tentang aplikasinya bisa pakai ini nih package introduction screen. Ya ini biasanya sangat umum digunakan ya. Mungkin ini kita copy aja, kita install dulu ya. Sebenarnya cara installnya bisa menggunakan nama ya. Jadi kalau teman-teman udah punya PubSpec di sini di ekstensi ya, PubSpec YAML, PubSpec ASIS gini. Jadi ini tinggal kita klik F1 aja. Kita tinggal klik F1, tinggal tulis PubSpec ASIS, cari yang add dependency, tinggal kasih namanya. Kita enter, nanti dia bakalan ngedapetin versi yang paling support gitu. Oke, kalau misalnya dia udah di add, maka di PubSpec YAML kita udah ada introduction screen. Mungkin Avatar Glow kita nggak pakai lagi ya. Jadi kita pakainya cuma satu aja nih, introduction screen. Oke. Kalau misalnya ini udah kita save, maka di sini main dartnya kita hapus semua, kita ulang lagi ya. Kita import material dulu. Kemudian kita jalanin void main function ya. Main functionnya kita menjalankan suatu aplikasi namanya my app. Bebas sih sebenarnya ini. Nah, kemudian kita pasang stateless aja buat my app-nya ya. Di sini kita buat material app dan return home-nya homepage aja. Kita pecah nih ya. Di sini kita pecah jadi homepage. Kita buat stateless aja buat homepage-nya. Homepage kayak gini. Nah, sesimpel ini. Mungkin return-nya langsung scaffold. Kita kasih app bar. Ini adalah home ya. Ini title. Kita kasih text ya. Text itu adalah home, tulisan homepage misalnya kayak gini. Sesimpel ini aja dulu ya. Ini adalah kelas homepage kita. Nah, cuma kita kan mau sebelum masuk ke homepage, kita mau tampilin introduction screen dulu. Gimana nih caranya ya? Cara penggunaannya adalah pertama dependensinya kita udah install. Oke, udah aman. Nah, sekarang mungkin idenya kita mau ngapain nih? Ya. Idenya adalah sebelum masuk ke homepage, kita tampilin dulu si ininya, introduction screen ya. Nah, cara penggunaannya ini ada example. Kita langsung pakai aja nih ke bawah nih. Ini adalah page view ya. Teman-teman bisa menggunakan page view ini. Ini example-nya, ini buat page view-nya. Page view itu adalah satu page ini, tampilan satu page, ada yang simple, ada yang mungkin ada bisa menggunakan custom color atau menggunakan custom textile atau menggunakan footer ya. Atau dan lainnya. Ini adalah pembahasan tentang page view. Jadi satu page, tampilan satu page. Nah, cuman kita nggak mau yang ini. Kita masuk ke introduction screen aja. Katanya kalau kita mau gunain introduction screen, kita pakai yang simple dulu. Caranya adalah menggunakan introduction screen widget. Udah, ini kita copy aja nih, ya. Ini kita copy nih. Terus kalau udah di copy, kita pasang harusnya di sini ya. Di mana nih? Harusnya di material app nih. Katanya disuruhnya di material app. Oke, sekarang idenya ini kita jangan langsung masuk ke homepage, tapi intro dulu ya. Introduction page. Misalnya introduction page. Misalnya kayak gini. Ya, kita buat dulu nih kelas STL aja. Ya, ini namanya introduction page. Misalnya kayak gini. Nah, returnnya mungkin returnnya bisa nggak langsung kayak gini. Ya, kita coba save dulu. Introduction screen-nya jangan lupa diimport di sini. Import
introduction screen Dart. Oke, siap. Nah, dia butuh page-nya nih. Dia minimal ada page-nya, di mana list of page view model. Ya, jadi dia adalah list page view model. Dia misalnya kita ada page view-nya, kita pakai yang simple aja. Di sini kita copy ya, kita paste di sini. Misalnya ada 2 deh, minimal ada 2. Ini 1, kita duplikat aja. Ini ada 2. Ini first page, ini second page. Oke, kita anggap aja pakai network. Oke, aman. Anggap aja ini ada 2 nih page view-nya. Oke, kalau misalnya udah ada 2 dan ketika done kita mau ngapain gitu. Mungkin ini tampilannya ketika sudah done, maka kita akan pindah page ya, menggunakan navigator titik push ya. Kita menggunakan push replacement aja. Push replacement, kita pasang di sini material page root ya, baru buildernya kita akan mengebuild ini homepage ya, kayak gini, sesimpel ini. Oke, kita rapiin lagi. Oke, kalau ini selesai. Udah deh, ini adalah contoh sederhananya dulu. Kita cobain dulu ya, apakah ini bisa berjalan apa enggak nih. Kita buka emulatornya ya. Kalau saya buka pakai iPhone nih, emulator Apple. Kalau teman-teman mau pakai Android, di sini buka aja Google teman-teman ya, emulator teman-teman. Cuman saya pakai iPhone aja. Kita run without debug, kita tungguin hasilnya akan kayak gimana nih hasil tampilannya ya. Oke, ini tampilannya. Cuman ini ada error nih, katanya show next button, nextnya itu tidak boleh null. Berarti dia butuh nih sebenarnya introduction screen, di sini baru ada done ya. Mungkin dia butuh next di sini. Ada next nggak? Oh, ini ada nih next ya. Jadi kita perlu nih show next button, ini nggak boleh null, maka ini kita buat true. Coba kita save dulu. Oke, masih belum aman. Kita butuh nextnya ya. Nextnya kagak boleh null. Kita next. Ini butuh widget. Widgetnya apa nih? Widget text aja dulu deh ya. Kita tulis next, misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini ya. Ini coba contoh aja nih. Kalau ini kita save, nah ini udah bisa nih ya. Jadi kalau ini kita restart ya, dia bakalan tampil 1 buah page dan 2 nih sebenarnya. Jadi ada page yang 1, terus page kedua. Nah ini bisa nih. Cuma ini kok image-nya error ya. Image-nya mungkin di sini URL-nya kagak bener nih. Coba kita ganti ya, pakai lorem aja deh. Lorem pixum mana nih? Ini kita copy aja. Kita pasang di sini, ganti nih URL-nya, kita ganti. Jadi kayak gini. Kita save. Nah, udah tampil deh. Kalau ini kita restart, maka tampilan page 1 ini yang ini. Jadi kalau misalnya ini kita next, dia geser ke second page. Nah, ini page 2 ya. Page 2 mungkin ini page 1, page 2, ini URL sama, maka dia bakalan dapetin gambar yang sama. Mungkin kalau mau ngebedain kita bisa menggunakan ID ya. Nah, ini pakai ID nih. Pakai ID, pasang, kita copy atau kita pasang ukuran yang sama deh. Kita paste dulu. Ini ukurannya sama 200 kali 200 saja. Ini ID-nya 237, ini 238. Ini ID-nya ya. Kalau kita save, kita restart. Yang pertama ini anjing hitam. Ini first page. Nah, page yang kedua dia udah beda. Nah, ini adalah tampilan simple page view ya. Teman-teman bisa gunain page view yang beragam nih. Mau custom, pakai color dan lain sebagainya, bisa pasang nih ya, tergantung kita mau bikinnya. Oke, ntar dulu deh. Kita buat yang simpelnya dulu. Simpelnya itu seperti ini. Ada gambar ya, ada image di page view model. Itu ada image ya. Kita pasang image-nya. Kita juga punya title. Title itu adalah di sini judulnya. Nah, ada body, ini buat deskripsi dia kenapa nih. Nah, terus dia secara otomatis dibikinin apa nih, indikator ya, ada 2. Nah, ini kalau kita geser, nah bisa. Kalau next ini perlu ya. Next ini perlu karena dia nggak boleh null tadi katanya. Kalau ini next ini diklik, dia pindah page ke page selanjutnya. Nah, kalau di sini dan-nya itu adalah tulisan teks dan yang kayak gini tulisannya. Jadi pas ini diklik, dia bakalan, ketika ini diklik dan-nya, maka dia akan pindah ke kemana? Ke homepage ya.
dengan menggunakan push replacement. Push replacement itu adalah dia nggak bakalan bisa di back lagi ya. Kalau ini kan kita geser dia nge-back ya. Kalau ini kita geser ya udah mentok. Kalau next kita klik done, nah dia pindah ke homepage tapi ini nggak bisa di back lagi ya. Kalau di Android ada tombol back, nggak bakalan bisa lagi karena dia menggunakan push replacement. Jadi nggak bakalan pindah ke introduction screen lagi. Nah ini adalah penggunaan introduction screen secara simple ya. Kita menggunakan introduction screen yang simple, terus dia minimal ada done dan juga ada next ya. Nah mungkin ini kita pindahin ke atas ya. Jadi dia butuh next, dia butuh done. Dan kalau misalnya done-nya itu diklik ya, dia mau ngapain? Oh ternyata kita mau pindah page ke home. Nah kayak gitu. Mungkin kita akan lebih kita pecah dulu deh ya. Di sini kita buat page baru biar lebih terlihat nih. Foldernya kita buat intro.dart misalnya. Intro.dart ini kita import material sama import apa nih tadi, introduction screen. Nah baru di sini kita copy aja introduction screen-nya. Dari sini sampai sini kita cut. Wah mana, bentar. Ini dari sini sampai sini kita cut, terus kita masukin ke dalam sini. Oke, homepage-nya kita import dulu. Oh, page-nya kita buat lagi home di sini, home.dart ya. Ini kita import material dulu. Kemudian kita cut lagi yang homepage-nya ini kita cut. Ini kita pasang di home, kita paste. Oke, ini homepage ya. Mungkin di homepage body-nya itu di tengah-tengah kita kasih tulisan lah ya. Kita kasih tulisan sebuah teks, ini halaman home misal kayak gitu. Mungkin kita kasih ukuran size-nya yang lebih besar, font size-nya misalnya 20. Sesimpel ini aja. Oke, ini halaman home. Kemudian home-nya udah selesai. Di sini dia butuh homepage nih. Maka kita import dulu home-nya, import karena dia satu folder, maka pasang titik slash saja home. Oke, nah ini udah selesai ya. Di file yang ini udah selesai. Di file yang ini sekarang dia butuh introduction screen. Nah ini nggak perlu lagi. Jadi kita import titik slash page terus intro. Nah sesimpel ini. Kita save, coba kita restart, dia bakalan menghasilkan hasil yang sama. Oke nih halaman 1, next halaman 2, kita done, pindah page ke halaman home. Oke, mungkin idenya adalah dari introduction screen kita pas udah selesai ini login misalnya kayak gitu ya, atau ini tulisannya next gini ya. Kita login, pindah ke halaman login page ya. Login page. Kita berarti di sini jangan home tapi login.dart. Kita bikin dulu page-nya. Page baru namanya login.dart. Di sini kita buat tampilan buat login ya. Import material.dart, kita buat stateless STL ya. Ini tulis login page maksudnya. Login page nih karena di sini kita lemparnya ke login page ya. Login page udah, di tampilannya kita butuh scaffold. Terus di sini app bar-nya kita kasih app bar dengan judul berupa login misalnya kayak gini. Mungkin di body-nya kita pasang list view dengan child-nya itu text field. Ya ini coba contoh aja sih sebenarnya. Text field dengan dekorasinya input decoration, kita kasih border ya. Border outline input border. Sesimpel ini aja dulu. Tapi ini kita kasih label text ini buat yang email. Yang satu lagi buat yang passwordnya kita duplikat aja. Ini buat yang password. Oke, kita save dulu. Ini kita coba restart. Jadi kalau kita restart kita balik lagi ke halaman introduction. Kita next, kita login. Nah itu masuk ke halaman login ya. Harusnya kita punya button nih ya. Di list view kita kasih padding dulu. Add inset.all 20. Jangan lupa di sini kita kasih ukuran size box height biar kita kasih jarak nih di antara dua ini. Kita kasih jarak 15 deh. Oke, ini kita kasih jarak juga, size boxnya kita duplikat.
kita pasang elevate button aja. On press-nya itu nanti dulu. Child-nya itu kita pasang tulisan login gitu. Login. Oke. Nah, tampilannya kan udah cakep kayak gini. Nah, pas button login diklik ya, mungkin idenya kita nggak usah peduliin ya inputannya apa. Yang jelas kalau misalnya loginnya diklik, anggap aja inputannya itu udah bener dan kita tinggal navigasi aja. Navigator titik of context titik push replacement. Oke. Material page root. Oke, nah ini kita ngebuild apa nih? Kita ngebuild langsung pindah ke home page. Kita save. Kita rapihin dulu. Oke, sesimpel ini. Jadi kita nge-push replacement ke home page. Introduction masuk ke login juga menggunakan push replacement. Ya, di sini kita bisa langsung navigator push replacement dengan melempar konteksnya, atau juga bisa menggunakan navigator dari konteks, tinggal lempar push replacement, nggak perlu konteks lagi karena dia udah menggunakan off konteks ya. Terserah teman-teman, penggunaannya nih sama aja nih sebenarnya. Oke. Yang pertama kita ke login dulu. Terus abis dari login kita pas diklik loginnya baru ke home. Ya, idenya sih sebenarnya sesimpel itu ya. Kalau ini kita restart, ini oke, nih masuk ke introduction. Ini terserah teman-teman mau kayak gimana bentukannya. Kita login, masuk ke login ya. Biasanya kayak gitu, masukin emailnya, email @gmail.com misalnya. Passwordnya itu 123. Kita login, masuk ke homepage. Nah, ini udah nggak bisa di back. Sesimpel itu ya. Jadi idenya adalah si introduction screen ini gunanya buat ngasih tahu aja sih sebenarnya. Dan di sini banyak nih teman-teman bisa kulik lebih lanjut di dokumentasinya, kontrol spasi aja. Ini kita bisa menggunakan ganti-ganti dan lain sebagainya nih. Oke. Nah, ini banyak nih. Teman-teman coba-cobain aja ya. Nah, kayak gini. Mungkin ini nggak usah terlalu diperpanjang ya. Kita next lagi aja ke package selanjutnya. Oh ya, tapi biasanya kalau saya ya, kalau nih kita restart dulu. Kalau saya biasanya introduction screen itu biar lebih cantik lagi, saya nggak menggunakan gambar ya. Kalau ini kan kayaknya kaku banget nih, introduction screen pakai gambar. Nah, saya menggunakan Lottie, ada package namanya Lottie ya. Jadi kalau misalnya pakai gambar kan statik ya, dia nggak gerak-gerak. Nah, ini kita menggunakan Lottie ya. Tulis aja lottifiles.com, nanti teman-teman bisa dapat animasi-animasi kayak gini ya. Misalnya di sini adalah login, misalnya tulis ya. Misalnya kita mau animasi login tuh. Nah, ini banyak nih teman-teman. Animasi login yang gratis nih. Misalnya contoh yang kayak gini atau yang kayak gini. Nah, ini bisa nih ya. Atau yang lagi ngetik kayak gini. Nah, ini kita tinggal klik. Caranya adalah tinggal kita klik. Sebenarnya kita langsung tinggal download aja menggunakan JSON-nya ya. Kita klik, tapi dia disuruh login dulu ya. Mungkin saya akan login juga. Login dulu aja pakai email saya. Oke. Terus saya download Lottie JSON-nya. Oke, dapat nih satu ya. Ini tampilan satu. Kemudian mungkin saya akan tampilan mana lagi nih. Coba kita restart dulu. Di sini masuk dulu ya ke akun wah, kenapa nih? lottifiles.com. Ini coba kita masuk lagi. Tadi kayaknya ada salah, kita back ya. Oke, kita tulis login atau animasi apapun lah ya. Di sini bebas ya. Teman-teman, terserah teman-teman mau download yang mana. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau mau yang gratis, kita tinggal pilih aja yang tipenya nih. Tipenya mana tipe ya? Harusnya sih di sini color, ini style. Mana dia? Kadang-kadang ada yang gratis, ada yang berbayar nih ya, tergantung di sini ya. Kalau yang bisa di-download langsung dia berarti gratis ya. Misalnya login ini deh ya. Login ini nih, kita klik, kita download JSON-nya ya. Ingat JSON yang kita download. Wah, ini ada dua nih, tapi tulisannya kayak gini nih. Ya, mendingan ya. Ini kita rename dulu ya. Yang mana yang login, yang mana yang mungkin yang ini login ya.
login. Yang ini animasi laptop ya, orang main laptop ya. Login dan laptop ini mungkin kita akan pindahkan ini ke folder kita. Jadi di sini teman-teman bikin aset baru ya, assets. Kemudian kita buat sebuah folder lagi namanya Loti. Kalau saya biasanya kayak gini. Nah, ini file-file Loti kita masukin ke sini. Jadi login sama laptopnya kita masukin ke dalam ini nih. Kita masukin ke dalam foldernya. Ini kita geser aja. Oke, udah ada. Nah, tinggal kita daftarin aset ini ke dalam Paspec YAML. Flutter ini kita gunain aset, tapi kita buka buat yang satu folder aja nih, yaitu assets/loti. Oke, nah ini slash. Jadi ini maksudnya mendaftarkan seluruh file yang ada di folder ini gitu ya. Ini kita save. Nanti dia bakalan nge-get ulang. Mungkin ini perlu di stop kali ya. Coba kita coba dulu aja. Apakah dia udah bisa ditambahin apa belum? Nah, di sini untuk menjalankan lotinya kita perlu satu package lagi ya. Klik F1, tambahin lagi namanya loti ya. Ini adalah package loti untuk menjalankan JSON loti kita. Kalau misalnya udah ditambahin, maka di sini kita ganti aja image networknya. Jadi bukan image lagi tampilannya, tapi GIF yang kita udah punya gitu. Kita coba ini, kita tutup dulu aja. Kita pasang mana child loti titik aset. Nah, kita menggunakan aset ya. Menggunakan aset, tulis assets titik loti slash, kita mau yang laptop dulu, laptop.json. Kita coba save, nanti dia hasilnya akan tampil laptop. Nah, kayak gini nih. Jadi orangnya tuh udah gerak nih. Jadi lebih apa ya? Lebih cantik aja gitu. Jadi bukan pakai gambar, tapi dia pakai kayak GIF gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sama. Ini kita copy, ini kita tutup dulu ya. Ini kita paste di sini. Ini buat yang login.json, kita save. Kalau misalnya udah di save, kita coba restart dulu ya. Kita coba restart. Apakah dia loginnya masuk apa enggak? Nah, ini adalah introduction screen kita menggunakan loti juga. Kalau kita geser, wah ini udah ada nih. Wih, udah cakep ya. Cuman tinggal ukurannya aja. Kalau mau pasang ukuran, biasanya kalau saya sih di sininya saya bungkus dia, saya refraktor, saya bungkus dia dengan kontainer atau size box ya. Kita kasih ukuran dia. Misalnya kita kasih ukuran width-nya 350, height-nya juga 350 misalnya ya. Height ini 350 juga. Jadi kan kotak nih. Nah, kalau di sini udah kotak, di sini kita pasang fit aja. Fit box fit ya, buat ngatur ukurannya. Box fit pakai yang contain aja. Kita save. Nah, nanti ini kita copy aja. Kita ganti di sini dengan yang sama ya, tinggal ganti nama filenya aja. Kita save. Oke, udah selesai. Coba kita restart. Apakah dia ngefek apa enggak nih? Coba kita restart dulu. Ini mungkin agak nge-lag nih. Ya, sini kita coba restart dulu. Oke, ini login first page. Nah, ukurannya segini, jadi lebih kecil. Kalau yang ini juga ukurannya jadi lebih kecil ya. Ini tergantung teman-teman aja nih, ukuran ininya aja. Oke, kalau mau dikecilin lagi misalnya 250, itu sesuaiin aja ya. Nah, ini jadi segini nih, jadi lebih kecil kan ukurannya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin pembahasannya introduction screen seperti ini. Teman-teman bisa baca lebih detail tentang introduction screen di sini. Dicoba-cobain aja ya kalau mau pakai footer kayak gimana. Semuanya ada di sini. Ini lengkap kok. Nah, ini nih ada parameter dan teman-teman bisa baca-baca ya. Oke, kita langsung next aja biar nggak terlalu lama. Kita next ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang drop down search.